Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Selamat pagi petani se-Indonesia. Hari ini hari Rabu tanggal 15 April 2026, bertempat di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, khususnya di Desa Muara Lawai. Alhamdulillah, padi udah mulai kelihatan menguning. Nah, seperti lagu masih SD dulu, padi menguning, emas menuai. Inilah yang dinantikan oleh para petani. Saatnya panen akan tiba, mungkin beberapa minggu ke depan, insya Allah kita akan panen. Dimana panen ini mungkin tidak serempak antara petani dengan petani yang lain, karena musim tanam kemarin itu berbeda hari, berbeda tanggal, berbeda bulan, dikarenakan curah hujan pada tahun ini cukup tinggi. Jadi banyak petani yang mempunyai lahan tidak ada pembuangan airnya, jadi terpaksa ditunda untuk proses penanamannya. Jadi disitulah yang menyebabkan adanya keterlambatan. Begitupun juga dengan panennya juga akan terlambat. Sahabat tani seluruh Indonesia, sesuatu yang sangat kita harapkan yaitu panen yang melimpah. Dengan selama ini proses penanaman sampai perawatan hingga dia menghasilkan benih padi-padi yang unggul, yang baik, yang bagus. Yang dikatakan bagus itu pertama, buahnya cukup berisi atau berenas, kemudian pohonnya berbuah lebat dan banyak peranakan, kemudian tangkai dan dahannya itu normal. Dia padi itu udah menguning tapi daun-daunnya masih menghijau. Nah, itu dikatakan normal. Kemudian hama-hama, baik hama werang, hama tikus, hama burung pipit, dan hama-hama yang lain tidak begitu kelihatan, atau katakanlah sedikit sekali, karena hasil dari perawatan tadi, mungkin dari penyemprotan, pengusiran hama-hama seperti burung pipit, tikus sudah dilakukan oleh para petani. Itu sudah merupakan kewajiban bagi petani untuk berikhtiar untuk mengusir hama-hama yang akan merusak tanaman padi. Nah, tidak penting juga bahwa petani itu harus aktif dalam kegiatan sehari-hari, tidak hanya sudah tanam, dipupuk, dibersihkan sudah, tapi harus aktif ke sawah gitu, melihat kondisi keadaan padi, apakah ada permasalahan baik di hama maupun dalam kondisi tanaman tadi, apakah dia tumbuh sesuai dengan sewajarnya, itu subur atau bagaimana. Ya, itulah tugas kita petani, mengecek terus setiap hari bagaimana proses perkembangan padi kita tersebut, agar kiranya hasil yang kita inginkan itu maksimal. Kalau menurut standar pertanian nasional itu minimal satu rumpun itu mempunyai cabang anakan sekitar 30-35 per batang. Kalau di bawah dari itu berarti dia kurang maksimal. Jadi 1 hektar itu maksimal dia menghasilkan 6-7 ton padi. Nah, di desa Muara Lawai khususnya Merapi Timur ini belum maksimal, masih jauh.
dari standar nasional. Kalau di desa kita ini, khusus di Kalimantan Timur ini, 1 ton 1 hektar itu kemungkinan secara perhitungan kasarnya sekitar 2 atau 3 ton. Berarti baru 50%, 40 sampai 50% itu mencukupi standar. Masih jauh kali, masih bisa ditingkatkan 50 sampai 60% lagi. Jadi sayang sekali sahabat tani, kalau seandainya kita mempunyai lahan yang cukup luas tapi hasilnya tidak mencukupi standar ya. Nah, alangkah baiknya kita petani-petani Indonesia, petani milenial khususnya yang muda-muda ini, kalau mau bertani melakukan proses yang sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah ya. Paling tidak kita lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, kami berharap sekali kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Sumatera Selatan, khusus Kabupaten Lahat ini, melakukan pelatihan-pelatihan kepada petani ini, memberikan bimbingan arahan gitu, bagaimana agar hasil pertanian, walaupun pertanian tidak mempunyai irigasi yaitu sawah tanpa hujan, bisa menghasilkan padi yang berkualitas, yang bisa paling tidak hampir memenuhi standar nasional, ataupun bisa, kalau bisa melampaui standar nasional gitu, bisa 6, 7 ton sampai 8 ton. Nah, itu untuk standar Indonesia. Kalau standar dari Jepang atau Thailand dia sampai 10 ton lebih 1 hektar itu. Jadi kita tuh masih jauh kali tertinggal oleh negara-negara yang telah maju seperti Thailand, Jepang ya, negara-negara yang mempunyai pertanian yang maju. Brasil tidak, Jepang. Kalau kopi itu Brasil. Nah, jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda sekarang ini belajar gitu. Nah, didukung oleh program-program pemerintah itu untuk sama-sama dari petani, pemerintah, masyarakat, sama-sama kita bekerja sama mencari solusi bagaimana agar pertanian Indonesia ini lebih meningkat. Kalau pertanian meningkat, secara otomatis rakyat atau masyarakat pada umumnya makmur gitu kan. Kalau selama ini mungkin 1 hektar 2 ton sampai 3 ton, kalau bisa 7 ton, nah itu berarti kita bisa komersialkan kan, bisa kita jual gitu separuhnya, sudah menambah kebutuhan rumah tangga kita. Jadi alangkah bagusnya kalau ada kolaborasi antara petani dengan pemerintah. Pemerintah ini mestinya harus turun tangan gitu kan, turun tangan bagaimana mengatasi pertanian Indonesia ini yang jauh tertinggal dari negara tetangga. Nah, itu kami minta kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, mencandangkan program nasional pertanian ini. Anak-anak yang muda ini disuruh bertani. Nah, kalau bila perlu dikasih modal gitu, daripada memberikan modal-modal yang tak jelas, memberikan modal petaan masyarakat desa yang sudah mempunyai lahan pertanian, dikasih modal gitu, kasih modal bibit, dikasih modal pupuk gitu. Nah, agar kiranya masyarakat ini tidak menganggur. Sebenarnya lahan banyak di Indonesia ini, tapi lahan tadi tidak produktif gitu. Bertani hanya 1 tahun sekali, seperti kami tidak mempunyai irigasi, cuma hanya setahun sekali, dan setelah itu tidak ada dimanfaatkan karena tadi kekurangan ilmu, kedua kekurangan dana. Karena mau bertani itu harus punya dana. Tidak semua masyarakat itu mempunyai dana. Seperti kalau tempat kami ini ya, dana seperti dana pembajakan, dana untuk perawatan, pemupukan, atau kandang ini jelas. Dan di sini masih banyak peliharaan sapi. Jadi kalau tidak pakai kandang, tidak mungkin bisa merasakan bagaimana bisa panen gitu kan. Jadi itulah kami mohon kepada pemerintah daerah sini, khususnya Sulawesi Selatan, untuk lebih mendukung program ini. Jangan hanya sekedar mendukung gitu kan, memberi bantuan yang nyata, yang real gitu kan, agar masyarakat, petani-petani muda ini, banyak petani muda itu bisa dikembangkan dan bisa memaksimal. Kenapa kita harus pergi jauh-jauh ke negeri orang, rantau, sementara lahan kita sendiri terbengkalai? Nah, itu kenapa masyarakat kita ini banyak pergi ke luar gitu, ke Jakarta, ke luar negeri gitu, karena tidak tersedianya lapangan kerja. Tidak sedia lapangan kerja yang mencukupi untuk kebutuhan dia. Sementara lahan tempat kita terlalu banyak gitu, tapi
tidak dimanfaatkan dan tidak didukung oleh pemerintah sama sekali. Tidak ada sama sekali pemerintah itu memberikan dukungan kepada generasi muda ini untuk memberikan pelatihan bagaimana bagi petani yang baik. Selalu yang didukung itu yang apa namanya, yang sementara aja, yang tidak dibekali oleh untuk masa depan program-program itu. Nah, pemohon kepada pemerintah, saatnya inilah kita kembalikan lagi generasi muda ini untuk bertani, bergiat bertani gitu kan. Nah, bisa untuk mencukupi kebutuhan dia, bahkan bisa untuk masa depan. Dan hasil pertanian ini kalau betul-betul dikelola. Kiranya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.